Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat ialah kita diberikan kesehatan walaupun kita sedang dilanda permasalahan yang sangat besar, tetapi kita haruslah tetap senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita, umat muslim yang di dunia ini, dan insyaallah syafaatnya kelak akan kita dapati di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan Idris. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persoalan yang mungkin tidaklah baru di telinga kita, yaitu mengenai virus corona, atau lebih khususnya saya akan membahas mengenai antivirus corona. Sebelum kita membahas mengenai virus corona, kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa virus corona ini adalah virus yang berasal dari pertama kali muncul di Wuhan, Cina, dan menyebar luas di berbagai belahan dunia dan khususnya di Indonesia. Dan masuknya virus corona ini atau munculnya virus corona ini di dunia, bahkan di Indonesia ini, sangatlah meresahkan, sangatlah membuat kacau, sangatlah meresahkan kita, karena adanya virus corona ini menyebabkan permasalahan-permasalahan yang sangat berat muncul, yaitu permasalahan-permasalahan yang muncul yaitu permasalahan dalam aspek ekonomi, permasalahan dalam aspek pendidikan, permasalahan dalam aspek sosial, dan terakhir permasalahan dalam aspek agama. Permasalahan apa sih yang muncul dalam keempat aspek tersebut? Yang pertama, dalam aspek ekonomi, kita ketahui bahwa adanya virus corona ini, kita diminta agar kita selalu di rumah, jangan keluar rumah. Bahkan untuk bekerja saja kita diminta untuk bekerja di rumah. Karena hal inilah yang menyebabkan permasalahan ekonomi atau permasalahan ekonomi di Indonesia ini menjadi rusak, atau timbullah permasalahan yang baru, yaitu karena karena permintaan untuk kita bekerja di rumah menyebabkan berbagai macam pabrik atau perusahaan di Indonesia ini kurang maksimal, menyebabkan kurang maksimalnya pekerjaan dalam pabrik tersebut, yang menyebabkan pendapatan dalam pabrik atau perusahaan tersebut menurun drastis, yang mengakibatkan banyaknya pegawai-pegawai yang dipecat dan juga di PHK. Itulah yang sangat meresahkan kita. Banyak orang yang sudah bekerja untuk mencari nafkah keluarga, mereka di PHK, mereka dipecat karena adanya virus ini. Yang kedua, masalah pendidikan. Kalau masalah pendidikan ini kita ketahui bahwa dalam masalah
ekonomi, kita disuruh untuk bekerja di rumah. Dalam aspek pendidikan ini, kita diminta untuk belajar di rumah, apa-apa saja di rumah. Itu yang menyebabkan pembelajaran tidak maksimal. Karena pertama, saat kita mau belajar di rumah, kita butuhlah yang pertama handphone. Dan kita ketahui bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin tidak mampu untuk membeli handphone untuk anak mereka, agar anak mereka dapat belajar ke rumah. Namun tapi jikalaupun mereka sudah memiliki handphone, mereka harus memiliki kuota. Untuk kuota itu pun kita perlukan uang untuk membeli kuota tersebut. Walaupun kita sudah ada kuota, kita haruslah perlu namanya jaringan. Kita ketahui bersama bahwa banyak orang-orang atau yang tinggal di pegunungan, di area perkampungan, bahkan di hutan, yang dimana daerah-daerah tersebut atau area-area tersebut susahnya jaringan atau susahnya sinyal untuk mengakses internet. Itu yang menyebabkan pendidikan atau pembelajaran tidaklah maksimal. Walaupun di daerah perkotaan ada yang jaringan internetnya memiliki sinyal atau memiliki jaringan internet, tapi kadang-kadang jaringan tersebut agak lemot atau lag, yang menyebabkan saat kita melakukan pembelajaran lewat Zoom, suara yang disampaikan oleh dosen, guru atau pengajar itu putus-putus, kadang suaranya kecil. Kadang juga kita sebagai pelajar, saat kita melakukan Zoom, saat kita sedang mendengarkan pengajar menyampaikan materi, kadang keluar sendiri, terkeluar dari Zoom tersebut. Itu yang menyebabkan tidak maksimalnya pembelajaran pada saat ini, yang menyebabkan permasalahan dalam aspek pendidikan. Yang ketiga dalam aspek sosial. Kita ketahui kita ini manusia adalah masyarakat adalah manusia sosial. Kita sebagaimana kita sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar, kita sering bersapa, memberi salam, berjabat tangan, mungkin ada yang sampai berpelukan. Karena itulah diri kita sebagai makhluk sosial. Karena adanya virus corona ini, kita diminta untuk menjaga jarak, tidak bersalaman, memakai masker. Dengan memakai masker tersebut, kita bahkan tidak bisa mengenali, karena tertutup wajahnya. Kita tidak bisa mengenali siapa orang tersebut, siapa ini. Dan juga walaupun kita kenal, kita tidak bisa bersapa. Walaupun kita bisa bersapa, kita hanya bersapa dari jauh, hai. Kita tidak bisa bersalaman, kita tidak bisa berpelukan. Itulah yang saya rasa itu masalah yang sangat berat juga. Yang terakhir ini masalah yang sangat meresahkan juga menurut saya juga sih, yaitu dimana kita diminta bekerja di rumah, belajar di rumah, dan harus tetap stay di rumah. Dan permasalahan keempat ini adalah permasalahan aspek agama. Kita diminta untuk beribadah di rumah. Kita dilarang untuk beribadah di tempat peribadatan, di masjid, di gereja, di pura, di kelenteng, dimanapun itu. Kita diminta untuk beribadah sendiri di rumah. Itu yang menyebabkan hati merasa tidak nyaman, tidak enak. Dulunya kita sering ke masjid, ke gereja, saling bersapa dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga di sana. Tapi dengan adanya ini, kita sudah tidak bisa melakukan hal tersebut. Kita hanya beribadah di rumah. Itulah yang permasalahan-permasalahan yang muncul akibat adanya COVID-19 ini atau virus corona ini. Jadi kita perlulah untuk bersabar, berdoa, insya Allah permasalahan ini atau virus ini dapat selesai. Selain itu, ada informasi atau berita-berita yang menyebar di internet bahwa
Cina telah menemukan vaksin untuk virus corona ini. Mendengar hal ini lantas membuat kita senanglah, karena kita berharap dengan adanya vaksin ini virus corona ini dapat musnah, bisa lenyap, bisa mati, kita bisa membunuhnya, agar kita bisa kembali kita bisa kembali seperti sedia kala, sebagaimana kita bekerja, sebagaimana kita belajar, sebagaimana kita bersosial, dan sebagaimana kita beribadah. Namun ada rumor sih yang mengatakan bahwa di Asia Tenggara atau daerah Indonesia kita ini, bahwa virus yang ada itu telah bermutasi, yang menyebabkan permasalahan apakah vaksin ini bisa kita gunakan atau tidak. Karena takutnya ketika kita menggunakan vaksin ini, virus yang telah bermutasi tersebut dapat bermutasi lagi menjadi lebih ganas lagi. Karena kita ketahui Cina menemukan vaksin tersebut untuk virus corona, bukan virus yang telah bermutasi. Nah, dari itulah kita mendengar hal ini, walaupun hanya rumor, yang dimana hati kita sudah bahagia, menjadi down kembali, menjadi sedih kembali. Namun itu hanyalah rumor. Kita tarik ke pembahasan yang bisa dikatakanlah lebih real, lebih jelas, yaitu kita ketahui bahwa Indonesia ini kita mayoritas penduduknya umat Islam atau umat Muslim. Jadi kita umat Muslim itu dalam mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau mengonsumsi atau memakai sesuatu haruslah jelas sejelas-jelasnya. Karena kita umat Islam itu tidaklah boleh mengerjakan atau menggunakan sesuatu yang mengandung mudarat di dalamnya. Karena itulah kita sebagai umat Muslim haruslah menunggu sampai kepastian dari para ulama apakah vaksin ini bisa kita gunakan atau tidak. Karena vaksin corona ini belum jelas adanya. Kita harus mengetahui apakah memang betul-betul vaksin corona ini tidak memiliki efek samping atau benar-benar bisa menghilangkan virus corona, atau bisa dikatakan antibody, bisa memperkuat diri kita agar terhindar dari virus corona ini. Jadi kita haruslah menunggu para ulama yang ahli dalam bidangnya untuk menganalisis, untuk mencari tahu, untuk memahami apakah virus corona ini bisa kita umat Islam gunakan atau tidak. Jadi kita harus bersabar kembali, senantiasa bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah virus corona ini dapat cepat diangkat, dihilangkan, dilenyapkan, dan insyaallah vaksin corona itu sudah jelas bisa kita pakai dan gunakan. Mungkin sekian itu yang bisa saya bahas. Saya mohon maaf jika mungkin apa yang saya sampaikan masih kurang jelas atau masih banyak kesalahan, dan juga jika informasi yang saya sampaikan ini hoax atau tidak benar adanya, saya memohon maaf sebesar-besarnya, karena saya di sini juga masih dalam proses belajar sebagai mahasiswa, agar kita bisa saling sharing atau saling memberi pendapat, saran, atau saling memotivasi agar kita senantiasa bisa mengatasi virus ini. Mungkin hanya itu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.